Ya, eh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini ketemu lagi pada pembahasan materi tentang sejarah perumusan Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Namun langkah-langkah yang kita lihat bersama bukanlah hal yang seperti mudah, ya, tapi memakan waktu yang sangat panjang dan pikiran serta tenaga yang cukup luar biasa. Itu ditandai dengan pada saat maksud saya bukan presiden, Insinyur Soekarno dipanggil ke Birma untuk menghadap Jenderal Terauchi membicarakan masalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau ketika itu. Kita ketahui sama. Setelah itu disepakati bersama bahwa Insinyur Soekarno balik ke tanah air sehingga bergabung lagi dengan beberapa rekan beliau untuk tokoh nasional seperti Insinyur Muhammad Hatta, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Pomo, Mr. Ahmad Subarjo, masih banyak yang lainnya, sehingga pematangan tentang dari rencana ke bentuk satu tekad yang sudah bulat, maka dari BPPKI dirubah menjadi BPKI. Kalau BPPKI itu singkatan dari Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau TKI ini sudah mengurus kepada pematangan kegiatan perencanaan itu sendiri, yang itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi arahnya jelas dan nyata, ingin mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita ketahui sama, muncullah kedua tokoh ini sebagai perlambang suatu tanda kedua tokoh inilah cikal bakal berdirinya negara kesatuan Indonesia. Setelah sidang-sidang berjalan mencapai kepada tujuan pertama, yaitu merancang sebuah konsep yang mungkin bisa digunakan untuk sebagai dasar sehingga kita bisa memberikan atau memberitahukan kepada khalayak bahwa bangsa kita ini sudah merdeka. Oleh karena itu, pada saat Insinyur Soekarno datang, terjadilah suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut kita tahu bersama, antara kaum muda dan kaum tua itu ada kontradiksi. Kalau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh lainnya kepingin bahwa proklamasi ini seyogyanya menunggu keputusan kembali dari Renggon atau Birma sekarang ini, apakah segera kita lakukan proklamasi ini atau tidak. Tapi karena kaum muda tidak seperti yang tua, pemikiran radikal, ingin segera bahwa proklamasi itu kita memandangkan segera untuk beritahukan pada dunia internasional supaya jelas bahwa di Asia Tenggara telah lahir sebuah negara baru, sehingga terjadi satu peristiwa penculikan. Penculikan ini kita bersama kaum muda dimotori oleh Syahidin Kana dan beberapa rekan lainnya menculik Soekarno, dibawa ke Renjani Club untuk segera membuat konsep rumusan proklamasi yang akan siap dikumandangkan nanti sebagai pertanda bahwa Indonesia telah merdeka. Tapi karena kaum tua pada bingung,
setelah datang dari Renggun, Soekarno kemana? Setelah dapat informasi dari mungkin katakanlah Intel gitu, oh ternyata Soekarno dibawa ke Jakarta, maka beliau dijemput oleh Mr. Amos Baco ke sana, bawa kembali ke Jakarta. Lantas sampai Jakarta, mereka bersepakat segera merumuskan konsep proklamasi itu, karena kaum muda mengharapkan semoga proklamasi ini tidak ada lagi jatuh tangan dari pihak lain, terutama Jepang, sehingga kaum muda menghendaki Soekarno segera merumuskan teks proklamasi itu dilakukan, sehingga di rumah Laksamana Maeda terjadi sejarah yang sangat berarti bagi Indonesia, di mana disitulah menurut sejarah peristiwa dirumuskannya teks proklamasi itu. Seperti yang kita ketahui bersama, draft proklamasi yang seperti kalian lihat ini adalah teks proklamasi masih tulisan tangan asli, tulisan tangan. Bisa dijelaskan ada tanda-tanda coretan, kita lihat karena itu menandakan bahwa beberapa kali kata-kata itu dirubah agar kesannya tidak ada campur tangan dari pihak asing, sehingga kita mengharapkan sejarah ini mencatat bahwa memang proklamasi kita asli murni atas dasar perjuangan rakyat Indonesia. Maka seperti kalian lihat sendiri, inilah rumusan teks asli tertulis tangan dari Presiden Soekarno. Selanjutnya teks itu diketik dan disempurnakan oleh Sayuti Malik. Kata terlihatlah teks proklamasi seperti ini. Mungkin kalau kita masih bisa baca, tertulis kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05 kalau tidak salah ya, lupa. Tertanda Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta ini adalah Dwi Tunggal. Jadi Soekarno-Hatta inilah yang pertama kali sebagai tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Meski kita lihat dengan seperti di atas, ada coretan itu kalau diteliti memang ada perbedaan. Tapi yang sudah berupa ketikan seperti yang ada di sini, tapi itulah Soekarno ditantangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bank Indonesia. Inilah sekilas tentang sejarah perumusan teks proklamasi yang merupakan dasar berdiri negara kesatuan Indonesia. Adapun terlahirnya teks proklamasi itu milik agenda-agenda. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar RI dimulai dari pembukaan undang-undang dilanjutkan ke pasal 2 pemilihan presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Merdeka. Sementara waktu itu didampingi oleh sebuah komite atau disebut KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu bersifat sementara dan semua anggotanya adalah dari tokoh-tokoh yang terhimpun dalam PPK itu sendiri. Karena kita masih dalam keadaan darurat, maka KNIP itu berfungsi langsung sebagai wakil rakyat atau yang kita kenal sekarang DPR atau MPR. Agenda sidang PPKI 1945 itu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan atau cikal bakal TNI, mulai dari Laskar Pejuang, terus BKR,
TKR, terus jadi TNI sekarang ini. Jadi bertingkat-tingkat perubahan itu sampai munculnya, memang pertama dibentuk tentara itu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat tentara pertama. Setelah BKR jadi TKR, tentara. Ya, langsung berikutnya berubah lagi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Keempatnya pembentukan Komite Nasional setiap provinsi. Nah, jadi Komite Nasional provinsi ada bentuk. Nah, ini untuk apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk mendampingi gubernur-gubernur daerah-daerah yang telah ditunjuk dari pusat untuk memimpin pemerintah daerah. Karena suatu pemerintahan tanpa didampingi oleh wakil-wakil rakyat tidak mungkin bisa berjalan, maka akan muncul otoriter, diktator, itu yang tidak kita inginkan. Sehingga karena negara kita ini negara kesatuan republik, maka harus ada itu yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, atau sebelumnya dibentuk dalam bentuk Komite Nasional. Nah, kalau di pusat namanya Komite Nasional Indonesia Pusat, kalau daerah Komite Nasional Daerah. Nah, itu sekilas perjalanan sejarah pemerintahan negara kita. Agenda sidang PPKI tanggal 23 Agustus pertama, dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Panitia Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Jadi sudah saya jelaskan ke depan. Oke, kita lanjut. Inilah Mr. Kasman Singodimedjo. Beliau inilah ketua yang pertama memimpin KNIP. Apa itu KNIP? Hampir mirip dengan KNPI ya. Kalau KNIP ini singkatannya Komite Nasional Indonesia Pusat. Sama dengan sekarang ini adalah DPR atau MPR. Itulah anak sekalian. Jadi, tapi kita jangan juga lupa ada KNIP, ada KNPI, jangan salah ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum terbentuknya DPR dan MPR yang resmi melalui pemilihan umum, pemerintah RI dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh wakil rakyat. Namanya apa? KNPI salah, yang betul adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini harus kita ketahui sama. Nah, sampai salah. Setelah beberapa agenda tadi, maka pembentukan provinsi pertama kali itu tentu ketahui bersama. Jadi pertama kita proklamasi dan menyatakan negara kita sudah lahir, negara kesatuan Indonesia tanggal 25 setelah disahkannya pembukaan dan Undang-Undang 45 sekaligus Pancasila sebagai negara. Maka panitia berikutnya adalah membentuk provinsi. Nah, adapun provinsi yang dibentuk itu ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Adapun gubernur-gubernurnya pada saya lihat, misalnya Jawa Barat Sutarjo Karto Hadikusumo, Jawa Tengah Raden Pandji Suroso, Jawa Timur itu Raden RM Suryo aja gitu. Nah, Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan. Borneo yang kita kenal sekarang adalah Kalimantan, saat itu masih satu provinsi, belum terpecah menjadi beberapa provinsi, yaitu insinyur Pangeran Muhammad Nur. Sulawesi juga demikian, belum terpecah menjadi beberapa provinsi, hanya provinsi Sulawesi itu adalah satu provinsi seluruh Pulau Sulawesi. Dr. GJS Ratulangi, ini kelihatannya kalau lihat namanya ini asal dari Manado nih, ya, sudah kita bersama. Maluku juga demikian. Kalau Maluku sekarang kita kenal ada dua provinsi, kalau dulu Maluku satu. Mr. J. Latu Harhari, Sunda Kecil. Sunda Kecil itu meliputi mungkin pulau-pulau Bali dan Lombok dan sebagainya. Itu Mr. Igusti Ketut Puja. Yang kita tahu bersama ini adalah orang Bali. Inilah
8 provinsi yang dibentuk awal berdirinya negara kesatuan Indonesia dengan proklamasinya tadi ya. Next, kita lanjut. Inilah gambar yang bisa kita lihat. Ada zaman dulu, zaman kita awal merdeka, bangunannya, tata tubuhnya. Next, kita lanjut. Ini juga terlambang, wah, saat kita merdeka dikibarkanlah merah putih itu. Namun sejarahnya lebih panjang lagi. Demikianlah anak-anak sekalian materi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya mungkin nanti kalian silakan aja kerjakan tugas-tugas yang sudah disiapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.